Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? How are you today? Sobal khair. Syukron. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, sebelum kita memulai pada materi pertemuan kali ini, Pak Guru berpesan 3M. Yang pertama adalah memakai masker, kedua menjaga jarak, dan yang ketiga selalu mencuci tangan. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Musli, guru SMK Komputama Majenang, sebagai guru mapel simulasi dan komunikasi digital. Untuk pada pertemuan pagi hari ini, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang persiapan ujian praktek sekolah yang akan dilalui oleh siswa kelas 12. Adapun materi-materi praktek yang akan dilalui adalah pengolah angka. Adapun kompetensi nanti yang diharapkan dari hasil akhir praktek pengolah kata yaitu adalah siswa mampu mengoperasikan aplikasi pengolah kata. Yang kedua, nanti siswa dapat membuat tabel sederhana. Yang ketiga adalah siswa mampu mengoperasikan rumus-rumus sederhana seperti rumus statistik, rumus logika, dan rumus baca tabel. Serta siswa mampu memodifikasi tampilan dari tabel serta mencetak tabel yang telah dibuat. Untuk tutorial praktek pengolah angka, berikut tutorialnya. Untuk materi ujian praktek simulasi dan komunikasi digital selanjutnya yaitu mengoperasikan aplikasi pengolah angka. Nah, untuk aplikasi yang akan digunakan yaitu Microsoft Excel. Adapun kompetensi akhir yang ingin dicapai dari hasil ujian praktek ini yaitu siswa mampu membuat tabel dan mengolah data yang ada pada tabel tersebut dengan menggunakan formula atau rumus statistik maupun rumus logika. Nah, yang berikutnya siswa juga mampu membuat atau mengolah data dari tabel tersebut untuk digunakan sebagai dasar pembuatan grafik ya. Jadi nanti ada dua materi kompetensi yang yang dipraktekkan di Microsoft Excel, yaitu membuat tabel dan mengolah data serta membuat grafik. Oke, yang pertama nanti kita akan membuat atau mengolah tabel. Kita panggil terlebih dahulu ya start all program, aplikasinya yaitu Microsoft Excel. Baik, kita close. Nah, begini tampilannya ya. Oke, pada saat pembuatan tabel yang perlu diperhatikan ya di Excel itu. Jadi ini di sini ada namanya worksheet. Jadi worksheet itu adalah tampilan atau hasil dari tabel yang kita buat, dari tampilan. Tetapi di sini tidak mempresentasikan data yang ada karena di sini nanti Excel itu tidak hanya sekedar tampilan saja, tetapi ada datanya. Adapun data yang diolah nanti ada di sini ya di bagian formula bar. Jadi data yang akan dipakai yang diolah itu adalah data yang terlihat di dalam formula bar. Maksudnya, jadi di tampilan worksheet itu hanya sekedar tampilan saja. Tuh, nanti kita contohnya misalnya pada saat pembuatan data yang berupa angka mata uang. Jadi pada saat kita menuliskan mata uang, kita tidak boleh menuliskan ada rupiahnya, padahal di tampilannya ada rupiahnya. Seperti itu. Jadi kita nulisnya seperti angka biasa, nanti setelah masuk ke worksheet baru kita rubah tampilannya menjadi tampilan rupiah. Nanti kita praktekkan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita buatkan tabel ya. Untuk membuat tabel kita harus memposisikan data sesuai dengan tabelnya, sesuai dengan sel ya. Misalnya di sini untuk judul rekapan gaji. Oke, terus nah untuk di sheet berikutnya ada bulan, Feb,
tahun 2020 bulan Desember, bulan ini aja, oke, maaf, bulan Desember aja ya, 2020. Terus di set berikutnya Nah, untuk besar tunjangan ada sebesar 15%. Nah, untuk 15%-nya karena nanti akan diolah, maka tidak boleh digabungkan dengan tulisan ya. Maka kita tetap besar tunjangan di sini. Nanti 15%-nya kita taruh nanti di terakhir setelah selnya rapi. Nah, untuk langkah selanjutnya ada nomor, nama, gaji pokok, tunjangan, jumlah, infak. Oke, kita ketikkan semua data disesuaikan dengan kolom-kolomnya ya. Jadi walaupun di sini ada gaji pokok dan tunjangan agak numpuk, tidak masalah. Nanti kita akan atur lebar kolomnya. Oke, untuk selanjutnya kita isi nomor. Untuk mengisi nomor berurutan kita bisa menggunakan teknik seperti ini. Ketikkan angka 1, angka 2. Nah, setelah itu kita blok A1 dan 2-nya, kita arahkan kursor pada sudut kanan bawah. Kita klik, udah seperti ini tanda panahnya, kita klik seret ke bawah sampai angka yang kita inginkan, angka 10. Oke, sudah jadi ya. Langsung kita nulis, lanjutkan. L lah, lambang D, DIN, Heksa S, Irma Dana Yanti, Ina Kurnia Wati, Karta Mihar. Oke, sudah jadi gaji pokoknya. Nah, tadi seperti disampaikan di depan. Nah, untuk gaji pokok kan bentuknya angka. Untuk angka nanti tampilan di tabel itu ada rupiahnya. Tapi pada saat kita menulis di sini tidak boleh ada rupiahnya. Ya, kita ngetik angka biasa aja, 250, 300, 150, 200, 350, 100, 175, 300, 400, 250. Nah, seperti itu. Nanti kita akan atur ya. Sekarang seperti ini. Kita selesaikan dulu setiap kolom diisi sesuai dengan variabel atau nilai atau kalimat yang ada. Bisa ada total, rata-rata, nilai tertinggi, terendah. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, udah selesai, semua sel sudah terisi semua. Kita tinggal mengatur tampilannya. Ya, untuk mengatur tampilannya kita misalnya lebarkan dulu, tentukan dulu lebar kolomnya. Namanya cukup segini. Nama kita lebarkan sesuai dengan, nah itu. Nah, untuk gaji kita sama, tunjangan juga lebarkan. Oke, sudah cukup. Nah, ini gaji bersih belum. Oke, setelah itu baru kita bentuk tabel tersebut ya. Tabel ini kita bentuk atau tebalkan garis tabelnya sehingga membentuk suatu tabel. Kita blok yang akan kita buat tabelnya. Setelah diblok kita pilih ya button border di sini, border. Nah, kita pilih all border seperti itu. Nah, ini udah tampak jadi garisnya ya. Setelah itu kita atur karena untuk judul atas, judul tabel terletak di tengah antara kolom A sama kolom sel kolom B, G ya, A sampai G. Maka kita blok A sampai G. Setelah itu kita pilih, ada di home, ada pilih ini merger and center, klik. Nah, otomatis ya, ini juga sama, kita blok A sampai G, kita ini. Nah, kalau yang ini tidak ya, besar tunjangan karena tadi ada ketentuannya besar tunjangan itu sebesar 15%. Nah, 15%-nya jangan digabungkan dengan besar tunjangan, tapi kita dipisah ya di kolom yang berbeda karena nanti 15% akan dioperasi matematika atau akan dikalikan gitu, seperti itu. Itu bedanya. Jadi kita 15% seperti itu dipindahkan di sini.
ya, di besar tunjangan 15%. Nah, ini antara besar tunjangan dengan judulnya mepet kita sisipkan baris ya. Caranya diklik sebelah ini, diarahkan di baris ketiga, klik yang sebelah kanan mouse, kita pilih insert. Nah, tombol ke bawah. Yang ini, yang 5 kita hapus biar ini dempet. Kita klik di sini, pilih delete. Nah, itu seperti ini. Ya. Terus selanjutnya kita tinggal memberikan ini ya, judulnya font size-nya lebih besar dan dicetak tebal. Cetak tebal, font size-nya kita rubah jadi agak besar daripada tuh ya. Setelah itu kita atur ini juga jadi cetak tengah. Jangan lupa dikasih warna dasar dan tebelkan seperti itu ya. Nah, terus kita atur sesuai yang kita inginkan supaya tabelnya terlihat rapi. Nah, untuk selanjutnya kita berikan efek mata uang ya, rupiah. Ini gaji pokoknya biar kelihatan ada rupiahnya. Kita blok. Yang lain juga kita sekaligus aja blok semua. Nah, biar nanti semua yang ada angkanya juga ada rupiahnya. Kita blok. Setelah itu kita pilih, nah ini number. Pada number kita pilih, nah account number format, klik dipilih. Nah, di situ nanti ada tertera rupiah. Kalau tidak ada, kita bisa cari di more account format. Nanti cari saja yang format rupiah Indonesia. Kita pilih rupiah Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti artinya kolom kurang lebar. Kita tinggal lebarkan saja kolomnya. Kita lebarkan kolomnya. Nah, kelihatan rupiahnya ya. Tuh, di sini ada 200.000. 250.000. Ada desimalnya 2. Bagaimana menghilangkan angka 2 digit di belakang desimalnya ini? Kita caranya diblok aja semuanya. Kita pakai tanda ini. Di crash desimal. Nah, seperti itu. Ya, kalau yang kebalik yang ini berarti menambahkan desimalnya. Oke, kita di crash ya. Oke, sudah. Oke, sudah tampilan sudah seperti dengan tabel di sini ya. Jadi artinya di sini ini hanya di worksheet terlihat rupiahnya, tetapi di formula barnya 250. Gitu ya. Ini kenapa khusus untuk angka harus diperhatikan. Karena nanti kalau tulisan RP digabung dengan angka itu nanti angkanya itu akan bernilai string. Nah, kalau bernilai string berarti nilainya 0, sehingga nanti angka tersebut kalau dikalikan dengan angka yang lain hasilnya adalah 0 kalau nilainya string. Nah, supaya tidak seperti itu nanti jangan lupa rupiahnya jangan ditulis manual, tapi menggunakan format, ditulis angka murni. Kita perhatikan di sini ya, 300, 150 gitu. Karena nanti yang akan diolah data itu ada yang ada di formula bar, bukan yang ada di tampilan. Jadi kali ini hanya sekedar tampilan. Oke, untuk selanjutnya kita isi kolom-kolom disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditentukan di dalam soal. Misalnya ada tunjangan ya. Tunjangan itu diberikan sebesar 15% dari gaji. 15% dari gaji. Nanti caranya adalah kita masukkan sama dengan 15%, nah dikali itu bintang ya, gaji itu ini, karena kita ngisinya di kolom ke-6 berarti gajinya yang kolom baris ke-6. Oke, langsung kita enter, yes. Nah, ya, tunjangan 15% dari gaji. Setelah itu kita kopikan ke bawah ya. Cara mengkopikannya sama dengan yang tadi, kita tunjukkan di sudut bawah sel ya, seperti tanda plus agak besar itu kita klik sel ke bawah. Nah, kenapa hasilnya error? Nah, ini karena ada kesalahan di dalam rumus. Kesalahannya kenapa? Nah, kita perhatikan di sini untuk gaji pokok kan dikasihkan tunjangan. Nah, kalau ini dikopikan ke bawah secara otomatis gaji pokok juga kan, sel gaji pokok itu ada di 6 ya, C6 ya, kita C6. C6 berarti ini ya gaji pokok. Kalau kita kopikan ke bawah berarti C6 itu akan berubah, ini C6, ini C7, otomatis akan mengikuti ya. Kalau di sini berarti kan yang ini kan begitu. Jadi kalau semakin ke bawah otomatis gaji pokoknya juga semakin ke bawah. Begitu juga untuk tunjangan. Ya ini ya, berarti tunjangan itu ada di C4. Ini C4 ya. Nah, C4 karena dikopikan ke bawah secara otomatis kan akan berubah ikut ke bawah.
Jadi kalau yang ini C4, nah yang ini yang bawahnya berarti otomatis C5, berarti kan gaji pokok. Makanya value ya 300 dikali gaji pokok ya value. Gitu. Yang ketiga di sini sama, ini gaji pokok berarti ini C6, berarti ini kan C6 250 dikali, jadi banyak 250 dikali 150, hasilnya tuh ya, berarti salah ya. Nah, bagaimana supaya kalau kita kopikan ke bawah ini ikut ke bawah, tetapi untuk sel ini tetap di sini di C4, maka caranya adalah kita mengunci sel 4 ini ya. Cara menguncinya kita kembali lagi ke sini ke kolom tunjangan. Nah, ini yang tadi yang dikunci yang mana? Besar tunjangan, yaitu ada di C4. Ini C4 berarti sini ya. Oke, C4 di sini kita kunci. Cara menguncinya dengan tekan tombol F4. F4 tekan. Nah, di situ nanti ada tanda dolar ya, dolar C, dolar 4. Ini artinya C4 kolom C dan baris keempat itu dikunci. Dikunci itu artinya kalau dikopikan ke sel yang lain, dia tetap akan bernilai C4. Oke, kita enter. Nah, kayak coba kita kopikan lagi dengan cara tadi, klik bawah. Nah, seperti itu. Oke ya. Sekarang ini ada C4, perhatikan C4 di sini. C4 kali C7, berarti kan ini kali ini, betul kan? Yang ini juga coba yang ini. Ini berarti kan C4-nya tetap dikalikan C9 yang ini. Berarti kan sudah betul ya. Jadi ini kalikan ini, yang ini dikalikan ini dikalikan ini. Betul ya. Jadi yang dikunci di tunjangannya. Oke, untuk kolom berikutnya yaitu jumlah. Jumlah itu ketentuannya adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Berarti untuk memulai rumus itu gunakan sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Ada yang perlu dikunci? Kita perhatikan. Ini kan nanti ke sini ke bawah, gaji pokok, tunjangan. Berarti kan tidak ada, sebenarnya akan berubah ke bawah ya. Berarti tidak ada yang dikunci. Klik. Nah, kalau lebar kurang lebar, klik. Nah, kita kopikan seperti itu. Nah, ya. Udah kan? Nah, sekarang infak. Untuk infak yang perlu diperhatikan di sini, infak itu misalnya ya, khusus yang gaji jumlah pokok jumlah gajinya di atas 300. Ada di RP 300.000 itu sebesar 10%. Nah, jadi infak itu hanya untuk karyawan yang gajinya di atas 300 saja 10%. Kalau kurang dari 300 berarti dia tidak tidak dikenakan pajaknya. Oke, untuk karena di sini ada dua kemungkinan nilai di infak itu, yaitu berarti kan ada yang bayar infak, ada yang tidak bayar infak. Yang bayar infak yaitu 10%, sedangkan yang tidak bayar infak otomatis kan tidak 0% ya, 0%. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengisi ini? Kita bisa gunakan fungsi logika. Fungsi logika yang kita pakai di sini adalah fungsi if. Caranya kita di sini sama dengan ya, selalu kalau untuk rumus itu selalu diawali sama dengan if. Nah, kita perhatikan di sini udah otomatis muncul ya. If, klik. Nah, tab. Nah, di sini untuk if kita mengikuti instruksi sintak yang muncul di Excel. Jadi udah dibantu ya. Setelah buka kurung itu adalah logical test. Logical test itu adalah nilai logika dari nilai yang akan kita berikan yang bernilai benar. Misalnya ke infak itu kan tadi diberikan sebesar 10%. Nah, 10% itu untuk siapa gitu, untuk apa gitu. Berarti logikanya Pak, untuk yang gajinya di atas 300. Berarti logika tesnya itu adalah gaji di atas jumlah gaji di atas 300. Ya udah, jumlah gaji berarti jumlah itu kan ini ya, jumlah gaji berarti C6 ini ya, jumlah gaji di atas lebih besar sama dengan 300. Nah, perlu perhatikan di sini ya, walaupun di sini ada tulisan rupiah,
di rupiah, jangan lihat 280-nya, tapi ini adalah logical testnya ya, logical testnya. Jadi jumlah gaji di atas 300. Nah 300-nya ini tidak boleh gunakan rupiah ya, tadi saya udah dibilang di depan ya. Jadi kita tetap, karena ini rupiah itu hanya sebagai tampilan saja. Nah 300 kita nulisnya 300 saja sini ya. Jumlah gaji lebih besar 300, berarti kan di atas 300. Nah ini logika tesnya berarti kan. Nah kalau di atas 300 itu bagaimana? Nah di sini selanjutnya adalah titik koma. Nah, oh ya, untuk permasalahan titik koma juga kalian bisa diperhatikan nanti di Excel ya. Ini karena tergantung dari settingan Excel itu sendiri. Biasanya kalau tidak menggunakan titik koma, gunakan koma. Maka yang perlu diperhatikan adalah teman-teman adalah di sini ya, di panduan formularnya ya. Kalau di panduannya menggunakan koma, maka gunakan koma. Kebetulan komputer yang saya gunakan di sini menggunakan titik koma, maka titik koma. Logical testnya jumlah gaji di atas atau lebih besar dari 300 bagaimana nilai turunnya tadi, yaitu 10% ya, 10% gitu ya, 10%. Kalah terus. Nah, kalau selesai ya turunnya, baru kita ke ketiga titik koma lagi. Kalau tidak, nah tadi kalau nggak 10% kena impak nggak? Kan tidak kena impak, makanya 0. Tuh, kurung. Selesai. Ya, jadi ada 3 komponen logikanya. Logical test. Logical test itu menunjukkan logika yang bernilai benar pada nilai yang pertama, nilai pertama 10%. Jadi membuat logikanya harus menuju kepada nilai benar 10%, yaitu lebih besar dari itu. Jika tidak, 0. Oke, langsung kita enter aja. Nah, ini 0. Kenapa? Karena tadi di sini kan 287, padahal 300, berarti kan nggak kena infak gitu ya. Nanti yang kena infak yang di atas 300 kita kopikan ke bawah. Nah, seperti itu ya. Mana ini ada 10%. Nah ini jangan menggunakan rupiah ya, nanti kita rupiahkan ya. Ini 0 ya, nggak apa, ini karena 10%-nya itu berarti 0, kita bisa ditambahkan tuh kan, seperti itu. Kita masih dalam bentuk persen, tinggal 10%-nya itu kita dalam bentuk rupiahnya. Berarti 10% dari apa? 10% dari jumlah ini. Berarti kita edit lagi ininya. Ini kan tadi baru menghasilkan prosentasinya. Nah sekarang 10% dari jumlah, berarti tinggal hasilnya ini dikalikan jumlah, kembalikan C ini lagi 6. Jadi 10% dari jumlah gaji, seperti itu. Kita enter. Nah kita kopikan ke bawah. Nah seperti itu. Oke, kita lebarkan. Nah itu ya, ini dari 10%-nya dari gajinya. Itu ya, ini untuk fungsi if ya. Jadi jumlah gaji di atas 300 baru dia dapat 10%. 10% dari apa? Dari gajinya, seperti itu ya. Kayak selanjutnya gaji bersih itu adalah jumlah dikurangi infak, berarti sama dengan jumlah gaji dikurangi infak. Oke, masuk, enter, kita kopikan ke bawah. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya adalah kita membuat kolom yang ke bawah ini, total. Total itu adalah total keseluruhan. Ya, kita cukup total itu adalah sum, sama dengan sum. Nah, tab. Nah, kita blok yang mau dijumlah di sum. Nah, ini dari kolom 6 sampai 15. Tutup kurung, enter. Nah, untuk ke sampingnya kan sama, kita tinggal mengkopikan saja. Oke, selanjutnya untuk rata-rata adalah average, average sama, berarti yang di average ini jangan sampai ke total, nggak boleh sampai ke 16 karena 16 itu total, yang di rata-rata kan dari 6 sampai 15 aja. Oke, kita kopikan lagi ke samping. Terus yang tertinggi itu loh, max sama juga kita seperti ini. Langsung kita, nah terus terendah min sama. Oke, nah terendah kita lanjutkan ke
kopikan. Oke, nah kita udah jadi, tinggal kopikan aja ya. Sum, rata-rata average, tertinggal mark, terendah min. Nah kita tinggal memberikan warna supaya lebih menarik. Atau kita bisa gunakan tampilan ini ya, format tabelnya. Mana nih? Oke, sudah ya, tabelnya sudah jadi ya. Ini hasil akhir dari ujian praktek. Jadi mampu membuat tabel sederhana dengan pengolahan data ya, baik berupa pengolahan data dengan penjumlahan, dengan fungsi statistik, dan menggunakan fungsi logika. Tuh. Nah, untuk mencetaknya bagaimana? Untuk mencetak Excel ya, cara mencetaknya. Caranya adalah kita blok daerah atau sheet yang akan kita cetak ya. Nah, misalnya kita cetak ini aja, tabel ini nggak usah dicetak yang keterangannya. Kita blok, setelah itu kita pilih Big Layout. Kita pilih Print Area, pilih Set Print. Oke, sudah ya. Nah, ini ada kayak gini, nggak apa-apa. Ini berarti nggak cukup. Nanti kita edit ya, kita atur di Big Layout-nya. Sebelum kita atur, kita preview dulu. Nah, di preview nanti akan nampak ya, ini kertasnya seperti itu. Ini karena ada yang terpotong, maka kita marginnya atur. Untuk mengatur margin, di sini bisa gunakan ini ya. Nah, pojok show margin, kita showkan aja, klik. Nah, ini nanti ada garis-garis marginnya. Kita tinggal geser saja, margin kirinya kita geser. Nah, itu kan sudah masuk namanya. Itu seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah masuk. Nah, ini untuk ke atasnya. Tuh, kalau misalnya kurang geser lagi, nah seperti ini. Ya kurang tengah. Kita di show aja. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah siap dicetak, kita langsung tekan print saja ya. Kita tentukan dulu printnya yang sudah aktif ya, udah okta aktif ini. Setelah itu baru kita, nah ini kita ada yang aktif, ada yang aktif ya. Nah, baru kita print. Nah, ini karena tidak aktif ya printnya, gak apa-apa, kita cancel dulu. Kita cancel printnya. Mana? Oh ya udah. Kayak itu untuk membuat tabel. Kayak untuk selanjutnya itu membuat grafik ya, membuat grafik. Untuk membuat grafik kita kerjakan di sheet yang kedua. Ini tabel sheet kedua. Nah, sheet kedua ini lembar kedua. Kita langkah pertama membuat grafik. Yang pertama adalah kita harus sediakan dulu tabel yang akan dibuat grafik. Oke, saya buat tabel dulu sesuai dengan contohnya. Di situ ada nomor, ada nama, stok, terjual, tuh. Oke, nomor ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Itu ada nama, ada RAM, prosesor, power supply, headset, ada headset, hard disk, ada hard disk. Nah, kita stoknya misalnya nih sesuai dengan contoh aja 25, 35, 30, 40. Terjualnya ada 10, 5, 15, 10, 5. Terus returnya ada 2, 1, 1, 2, 3. Nah, kita tinggal sama kayak seperti tadi, pada saat pengolahan kita tinggal atur lebar kolom yang dibutuhkan. Kita buat di blok, kita pilih border, all border. Nah, kita tinggal mengetengahkan, dikasih efek warna supaya ya biar lebih rapi. Oke, seperti ini ya. Kita tengahkan. Oke, setelah tabel jadi, langkah selanjutnya adalah kita membuat
grafik, caranya yang pertama adalah kita blok terlebih dahulu variabel data yang akan kita buat grafik ya. Ya, ini nomor tidak perlu tidak perlu diblok, kita cukup dari judulnya saja, judul datanya yaitu dari nama ya, nama, terus stok, terjual dah. Nah, kita blok. Setelah kita blok, kita pilih menu insert ya, kita terus pilih chartnya ini ada macam-macam ya. Nah, yang kita pilih di sini adalah kolom karena untuk data yang lebih yang kita buatkan lebih dari data seriesnya lebih dari 2 itu, lebih dari 1 itu tidak pas untuk menggunakan pi. Yang paling pas menggunakan model kolom atau bar atau gunakan lain. Nah, kita lebih gunakan kolom ya, kolom yang 3 dimensi. Klik, nah ini jadi ya. Jadi ini udah jadi otomatis. Nah, setelah jadi, nah di sini udah ada ketahuan ya, ini artinya ini adalah RAM. Untuk RAM stoknya berapa stoknya. Nah, ini menunjukkan stok, ini menunjukkan terjual, ini menunjukkan retur ya. Jadi stok yang paling besar adalah RAM ya, diikuti dengan hard disk. Rumah retur yang paling sedikit mana? Nah, ini bisa ya, lebih pendek kan, prosesor sama power supply. Itu bisa dilihat dengan grafik tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini kasih bagaimana memberikan judul dari grafik tersebut ya. Cara memberikan judulnya kita pilih ke sini. Layout ya. Di sini layout, kita pilih card title. Nah, card title-nya mau diletakkan di mana ini kan ya. Kita gunakan ini aja, about card. Nah, itu ya, about card. Langsung kita ganti jadi data stok. Nah, data stok misalnya seperti itu. Ini untuk judulnya. Ya, terus untuk selanjutnya misalnya ini apa? Ini angka ini apa? Kita kasih terangan. Ini namanya axis title ya. Axis title kita gunakan di sini ada horizontal, ada vertikal. Kalau vertikal berarti yang ini, horizontal yang ini ya. Kita tambahkan horizontal dulu. Nah, horizontal di mana? Nah, klik. Tuh, nah di sini. Ini apa namanya? Nama barang misalnya. Nama barang. Oke, ya ini untuk nah, untuk yang vertikalnya kita sama juga. Axis title kita pilih yang vertikal, kita gunakan rotary title. Nah, di sini. Kita jumlah ini jumlah. Nah, seperti itu ya. Setelah judul grafiknya sudah selesai, ini udah cukup ya, sudah cukup komunikatif dalam membuat pembuatan grafik. Selanjutnya kita tinggal mengatur besar kecilnya dari grafik yang kita buat. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya kita letakkan di sini. Oke, sama ya. Oke, selain itu, nah ini grafik sudah jadi. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Sama aja seperti yang tadi tabel, kita tinggal di blok aja daerah yang ada grafiknya, misalnya seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita pilih layout, pilih print area, set at print. Nah, ini kan berarti udah di area tersebut yang akan kita cetak. Kita preview. Nah, ini udah jadi. Langsung cetak print. Nah, ini karena printnya tidak offline. Oke, udah selesai ya. Baik, itu untuk praktek Microsoft Excel. Jadi nanti ada 2 kompetensi yang ingin dipraktekkan. Yang pertama adalah membuat tabel sederhana dengan mengoperasikan atau mengolah data dengan menggunakan fungsi-fungsi yang tersedia, yaitu fungsi statistik dan fungsi logika. Nah, yang berikutnya adalah membuat grafik. Demikian, terima kasih.